Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Good Momies, ketemu lagi sama Evi. Di video kali ini kita mau ngomongin hal-hal yang tidak terduga saat sudah menjadi ibu. Jadi ini adalah video di mana saya ngobrol-ngobrol lagi bersama Good Momies. Sudah bergabung via Zoom teman-teman saya, yaitu ada Ari Andriani dan Rubita Rahmarianti. Let's say hi. Hai teman-teman. Ya, ada yang di beberapa episode lalu udah muncul nih. Hai Ruby, gimana kabarnya? Halo Evi, alhamdulillah sehat nih. Nah, dan ada muka baru nih, Ari Andriani. Hai Ari. Halo, Assalamualaikum. Nama aku Ari. Ari, Halo, anaknya udah berapa tahun? Berapa jumlahnya? Jumlah. Alhamdulillah masih satu. Namanya Zafran. Usianya 6 tahun 2 bulan. Jadi anaknya Ari sama anaknya Ruby ini dua-duanya lebih tua daripada Zack. Jadi mereka berdua ini termasuk orang-orang yang sering saya mintain nasihatnya bila mana saya merasa ada keraguan saat menjadi ibu. Iya. Makanya diajak ngobrol ke sini untuk sharing pengalaman jadi ibu. Apa sih kira-kira hal yang tidak terduga yang baru dirasakan sendiri pada saat menjadi ibu. Hal yang pertama adalah, nanti mereka tinggal kasih tahu saya setuju atau nggak setuju dan pengalamannya bagaimana. Gitu. Hal yang pertama buat saya yang mengejutkan adalah tidak ada yang cerita pada saya betapa lama dan menyakitkan melahirkan itu. Oke, kita tahu gitu ya, udah terkenal melahirkan itu painful gitu, menyakitkan. Tapi kalau kita lihat di film-film kan cuma bayinya keluar gitu. Ternyata prosesnya tuh bisa panjang gitu loh. Di beberapa episode yang lalu kita udah ngomongin soal lahiran. Kalau buat Ruby yang quick labor, kalau mau cerita lengkapnya silahkan ditonton dulu videonya. Mungkin nggak ngerasain yang namanya kontraksi lama-lama gitu. Tapi kalau Ari gimana, Ri? Ngerasain itu juga nggak sih? Kayak kaget ternyata segitunya gitu. Kalau untuk lahiran, aku kayak udah prepare gitu, suka baca artikel gitu kan. Oh begini, dan ternyata rasa sakitnya tuh kayak lagi head aja. Dan kebetulan aku waktu masih remajanya itu, sakit head itu tuh udah kebiasa gitu. Oh kayak gini. Oh ini mah rasa sakit waktu aku alamin waktu head gitu. Jadi kayak udah ya terbiasa gitu. Dan nggak terlalu lama juga untuk kontraksinya. Masya Allah, ternyata saya aja yang kurang ilmu. Jadi tidak terduga untuk saya, tapi yang lain tuh udah tahu gitu ya. Oke, sip. Hal yang kedua, bahwa menyusui itu bisa menyakitkan. Jadi ini nggak sepanjang 2 tahun ya maksud saya, tapi awal-awal saat kita menyesuaikan diri saat itu puting gitu dikenyot, Masya Allah sakit. Bener nggak? Kalian ngerasain nggak? Ya namanya menyusui itu kan proses ya, proses belajar gitu ya. Apalagi kita harus tahu ilmunya sebenarnya. Gimana sih cara yang benar posisi bayi untuk menyusui gitu. Memang banyak cari-cari informasi, cari-cari literatur. Ya apa ya, kita buat diri kita enjoy untuk menyusuin, ya bisa nggak sakit. Tapi memang pada dasarnya yang menyusui itu awal-awal memang sakit banget. Ya secara namanya baru pertama kali ngerasa ada sesuatu yang apa ya? Ngenyot gitu. Ya dan itu kan menimbulkan perasaan tidak nyaman dong ya. Iya, ya kan karena nggak pernah kan sebelumnya mengalami itu, apalagi untuk kasus anak pertama ya. Jadi kan belum pernah tahu yang namanya ada baby yang ngenyot nyusu itu tuh kayak apa sih rasanya. Jadi pasti akan kaget gitu. Kalau Ari sakit nggak, Ari? Waktu itu awal. Nah, kalau yang menyusui ini beda, Vi. Jadi kalau yang lahiran itu kan aku udah sempet baca-baca artikel gitu, oh begini, oh aku harus tahan ngedan gitu kan sebelum pembukaan yang 10 gitu kan, sebelum pembukaan lengkap gitu kan. Itu bisa aku kontrol sendiri gitu kan. Oh, nah kalau yang menyusui ini beda, Vi, karena aku udah baca-baca juga. Udah
udah tahu juga gimana cara pelekatan yang benar. Tapi begitu ada si bayi, kok kayaknya yang aku baca buyar semua gitu. Jadi tetap aja sakit juga sampai dikasih salep, terus katanya udah dikasih salep, madu, katanya terus air liur bayinya sendiri yang obatnya gitu. Ya itu sih yang tidak terduga gitu selama menyusui gitu. Sampai akhirnya kok gini sih gitu, punya bayi kok susah banget, ternyata nyusuin tuh susah banget, sampai akunya panas, demam. Untungnya nggak sampai mastitis gitu kan, karena begitu nangis bayinya aku takut untuk untuk nyusuin gitu. Karena Nyusuin sakit tuh takut, itu. karena sakit, saking sakitnya tuh sampai kayak mau copot rasanya. Serem pokoknya. Gilu, terus ya udah nggak mau aku susuin tuh, nangis aja dia kan, akhirnya digendong sama neneknya kayak gitu. Terus tapi ya begitu deh. Tapi mereda kan rasa sakitnya. Kalau aku sih mereda, jadi kayak bulan kedua, bulan ketiga itu udah hampir nggak ngerasain sakit lagi. Ari gitu juga nggak? Iya, karena mungkin itu kali ya. Jadi kan dia kan misalkan luka nih yang sebelah kiri gitu kan. Terus aku nyusuinnya sebelah kanan, terus nah yang kiri sembuh, lama-lama keluar kayak kering gitu kan ya, kayak luka gitu kan kering. Terus itu ngeletek tuh, terus disusuin lagi ke bayinya, begitu lagi. Mungkin karena terus berlangsung kayak gitu, akhirnya lama-lama sembuh sendiri sih gitu. Tapi Zafran berhasil sampai 2 tahun. Iya, alhamdulillah sampai 2 tahun. Ya kan, jadi walaupun sakit, ada kayak tugas sebagai ibu yang ya udah terus mau gimana lagi ya, hajar aja gitu ya pada akhirnya ya. Iya. Dan kita nggak mungkin bilang ke ibu baru gitu, sakit loh nanti kan gitu ya. Harusnya gitu. Kasian kan, makanya kita juga pas jadi ibu nggak tahu karena nggak ada ibu yang sudah berpengalaman gitu ke kita kan. Tega banget kan. Aku akhirnya ngomong Vi ke ibu-ibu baru kalau misalnya nanti sakit loh gini-gini, supaya dia tuh lebih kuat dari aku gitu loh Vi. Biar punya gambaran gitu, nggak kayak aku gitu loh. Jadi yang lagi dengerin nggak usah takut. Itu lama-lama mereda kok sakitnya. Perjuangkan saja. Tapi kalau misalnya sakitnya banget sampai tidak tertahankan dan dalam jangka waktu yang lama kayak gak reda-reda, anaknya mesti diperiksa ya, bener nggak sih? Soalnya takutnya ada tongue tie atau lip tie gitu. Ya, betul. Tapi kalau jujur ya, kalau aku sendiri malah seneng banget ketika bayi itu udah mulai nyedot. Karena kan di saat payudara udah penuh, ya enak banget gitu kayaknya. Lega. Karena kalau lagi penuh kayak, aduh, mengkel bener gitu ya. Iya. Ya paling kalau misalkan udah keras banget paling ini ya, kalau misalkan lagi sakit banget tuh dipompa. Iya, salah satu ya dipumping untuk siasatnya sih kalau aku gitu. Berarti beli pompa dulu walaupun berencana itu ternyata penting. Iya, itu ternyata penting kalau buat aku ya. Hal yang ketiga yang tidak diduga adalah merasakan baby blues. Baby blues ini kalau yang belum tahu adalah perasaan kayak galau, sedih setelah pasca melahirkan gitu. Kalau saya sendiri sih nggak ngerasain baby blues ya, alhamdulillah. Tapi kalau Ari sama Rubita gimana nih pengalamannya? Ya, kalau aku dulu nih, aku coba sharing ya. Mungkin orang lain lihat enak gitu, bisa lahiran di negeri orang gitu ibaratnya, di negara yang udah cukup maju kan, yang negara maju gitu. Tapi ternyata itu juga ada kekurangannya, kelemahannya, karena di samping aku kan nggak ada keluarga, dan itu meningkatkan risiko aku untuk mengalami baby blues itu sendiri. Secara ngerawat anak sendiri, nggak tahu apa-apa, nggak ada yang bimbing, ya cuma baca sih bisa kan ya. Cuma tapi kan gimana ya, hanya ada suami gitu. Itu pun suami kerja. Jadi di rumah sehari-hari ya harus mempelajari bagaimana sih taking after baby gitu. Gimana sih ngerawat bayi di hari-hari pertamanya dia. Apalagi kita sebagai ibu capek, tapi dianya nangis, dia nggak ngerti. Kitanya bingungnya gitu. Ini anak nangis lagi, apa lagi? Gitu. Dan dia belum bisa ngomong kan, kita belum tahu kenapa sih nangis lagi. Terus apalagi ditambah kan,
Ya kan, zamannya memang zaman sosial media yang kita bisa ngelihat kehidupan orang lain di luar sana hanya dari layar gitu. Padahal kita nggak tahu juga sebenarnya gimana kan. Tapi jadi itu kita menambah rasa sedih ya. Betul. Ngelihat mereka happy, enjoy, dan gue sendiri di rumah sama bayi yang nangis terus every day. Ya, betul. Iya kayak gitu. Mungkin Ari gimana Ri? Baby blues-nya Ari? Sedikit sih, cuman jadi ngebayangin ini, itu termasuk baby blues nggak ya? Kayak ngebayangin, kok gini sih punya bayi? Kok kayaknya enakan waktu belum lahir sih? Itu baby blues nggak sih? Enggak Ari itu. Bayi nangis sampai nggak mau gendong gitu. Oh iya itu. Oh iya, itu masuk. Sedikit mungkin, cuman nggak sampai parah karena kebetulan ada ibu juga di rumah, jadi ada yang bantu gitu kali di support system itu paling penting ya. Ada support. Betul. Kalau aku nggak begitu ngerasain baby blues karena kita tuh dari nikah ke punya Z itu 4 tahun kosongnya. 2 tahun pertama itu memang kita rencanakan untuk tidak punya baby dulu karena pengen nyelesain S2 kan. Nah, 2 tahun terakhir itu udah nyoba, udah sampai periksa ke dokter gitu. Jadi pada saat dia hadir, perasaannya tuh happy aja kayak akhirnya kamu di sini gitu loh, yang mendominasi gitu ya. Plus kayaknya yang membantu banget juga adalah suamiku itu ngambil cuti seminggu, jadi nggak ke kantor benar-benar seminggu buat support gitu. Dan itu kayaknya ngebantu banget, soalnya kan nggak ada mamah juga di rumah. Jadi memang bener sih Mams, kalau menurut aku ya, punya anak itu salah satu yang harus direncanakan gitu sama pasangan kita gitu. Karena kalau kita nggak siap, segala sesuatu itu bisa terjadi gitu. Kayak baby blues itu salah satunya mungkin karena memang tidak siap gitu, belum siap gitu untuk menerima kenyataan perubahan psikologis menjadi ibu gitu. Itu sih. Menyambung dengan hal itu, kita masuk ke hal yang keempat, yaitu adalah perasaan terisolasi karena dunia kita tuh tiba-tiba menjadi sempit gitu. Makanya mungkin itu juga yang menyumbang ke banyak ibu yang jadi baby blues. Maksudnya dunia jadi sempit adalah kita tuh benar-benar hadir untuk anak kita doang gitu. Jadi dunia tuh sampai kita, anak kita, sama suami kita. Jadi susah untuk terkonek sama teman-teman. Entah susah, entah nggak mau juga, entah gimana gitu. Pokoknya ngerasa sendirian dan terisolasi. Nah, itu juga saya rada-rada ngerasain tuh. Jadi kayak, kok kayaknya gue gini lagi gitu. Pakai daster lagi. Kapan nge-mallnya? Kapan ngopi-ngopi sama temen? Itu kayak ngerasa jauh gitu. Gitu, kalian ngerasain itu nggak sih? Nah, itu aku ngerasain banget, Pi. Ya apalagi kan aku jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman ya, namanya hidup berdua sama suami dan baby gitu. Nah apalagi ditambah kalau udah lihat sosial media, aduh, itu rasanya yang namanya perasaan galau itu langsung muncul gitu. Sebagian besar teman-teman aku masih menikmati harinya dengan karirnya mereka, dengan aktivitas mereka yang ya mungkin kalau terlihat di sosial media mereka enjoy banget kan, happy banget. Liburan gitu ya, ngedate, nonton, aduh. Masih mengejar impian-impiannya mereka gitu, kelihatannya kan kayak gitu. Sedangkan aku ngerasa kayak, impian gue harus terhenti nih dengan gue sehari-hari hanya nyusuin, terus ganti popok bayi, gendong, mandiin, dan pekerjaan domestik lainnya gitu. Kayak itu makanya itu yang bikin gue ngerasa terisolasi. Sampai mau menghubungi teman pun kayak aduh malu gitu. Iya nggak sih, kayak karena ngerasa dunianya udah beda gitu. Nanti kalau gue ngubungin, dia pasti lagi sibuk kerja. Terus obrolannya pun udah beda. Gue mau curhat ke siapa? Betul. Ari merasakan?
Gimana, Rin? Iya, kalau aku benar ngerasain kalau pas buka sosial media aja, Bi. Gitu. Jadi begitu aku lihat sosial media nih, Instagram ya, saat itu lihat teman-teman yang hidupnya jauh misalkan jauh lebih enak dari aku, walaupun dia punya anak, misalkan ini satu orang ada nih, dia punya anak tapi dia lebih enak lah gitu hidupnya gitu kan, dari aku. Iya gitu kan, dia suka update gitu-gitu. Dia bisa kemana aja, memang kebetulan dia punya inilah babysitter gitu kan. Jadi dia kayak lebih enak gitu loh, paham kan gitu kan. Walaupun dia akhirnya sampai aku blok itu Instagramnya, dan aku pikir terus aku udahlah kayaknya buka Instagram bikin aku nggak sehat gitu. Ya udah akhirnya udah aku lepasin tuh Instagram. Akhirnya ya fine-fine aja sih sampai saat ini gitu. Nah, itu berarti pelajaran yang bisa diambil ya. Maksudnya kita bisa puasa dari sosial media dulu gitu. Apalagi kalau muncul perasaan iri. Padahal itu semuanya mungkin ngerasain sih ya nggak sih? Mungkin yang lagi enak-enak kerja, itu juga, aduh kapan ya gue hamil, kapan ya gue punya anak. Mungkin gitu juga kali ya. Jadi maksudnya tetap harus kita ingat kalau yang dipajang di sosmed itu pasti yang seru-serunya aja, yang positif-positifnya aja. Karena jarang banget orang yang, hey, gue lagi ganti popok nih, gue lagi bau amis nih, kan enggak. Balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Kalau ngerasa itu masih penting untuk dilihat ya monggo silakan gitu kan. Kalau nggak kuat ya tinggalkan gitu. Iya benar. Jadi kita sendiri yang ngerem gitu, kita sendiri yang harus tahu batasnya untuk terpapar sama media sosial itu. Terisolasi ini kalau aku sih lama-lama menghilang setelah mikir kayaknya semua orang ngerasain hal yang sama, kenapa kita nggak berteman aja sama orang yang merasakan hal yang sama ya gitu. Jadi akhirnya mulai WA nanya something gitu. Jadi kalau Good Momies yang lagi ngerasa terisolasi, reach out duluan deh, nggak apa-apa deh. Maksudnya nggak usah takut ganggu. Karena kalau dia beneran teman kita, biasanya kita diladenin kok, ya nggak sih? Kalian kan juga selalu meladeni aku kalau aku nanya yang nggak jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang kelima yang tak terduga, yaitu betapa banyaknya nasihat-nasihat yang tidak diminta datang sendiri, Good Momies. Jadi itu aneh, karena pada saat kita baru menikah atau pada saat kita masih single, itu nggak ada yang peduli sama kita gitu, nggak ada yang ngasih nasihat apa-apa gitu. Tapi begitu ini anak keluar, wah berdatangan itu nasihat-nasihat yang tidak diinginkan. Kan ngalamin nggak? Ari nih pasti ngalamin dong. Ngalamin banget. Secara kan suami kan keluarga besar, aku juga keluarga besar. Jadi begitu hari pertama nih lahiran di rumah sakit kan cuman berdua doang, aman dong ya, nggak ada intervensi macam-macam. Nah begitu pulang, deng, langsung deh tuh kan jenguk, semuanya jenguk, suami dari pihak suami, budenya, bibinya lah semua datang ke rumah, terus aku nyusuinnya begini, dilihatin itu kayak mereka tuh kayak lagi nontonin bola gitu. Itu salah, itu harusnya begini, harusnya gitu. Kayak gitu. lagi diuji. Iya, terus kayak gitu. Bayinya tetap nangis kan, bayinya tetap nangis. Lapar dia, lapar. Ya ampun Bu, ya namanya bayi kan, harusnya waktu itu gue jawabnya gitu kali ya, namanya bayi, biasanya nangis kalau ngomong, ini plekatnya kagak bener ya, nah serem juga kayak gitu kan kalau bayi nggak ngomong. Terus akhirnya dari situ sama bibi apa sama siapa pokoknya dikasih madu akhirnya, dan ternyata setelah kesini-sininya baca bayi itu nggak boleh gitu ya dikasih madu gitu kan. Aku waktu itu nangis gara-gara sempat nangisnya itu karena kan namanya anak pertama masih idealis kan. Iya, pokoknya anak pertama nih harus ASI 2 tahun gitu. Nah pas dikasih madu itu aku jadi ngerasa ya nggak jadi ASI eksklusif dong gitu. Nah nangisnya tuh gara-gara itu. Ternyata tapi kesininya aku baca ternyata bayi itu nggak boleh ya dikasih madu gitu. Nangis gitu. lagi nggak? Abis itu pas untungnya anak gue masih hidup gitu. Kayak kirain dia aduh bahaya gitu terus nangis lagi. Nah itu waktu itu aku belum ngerti. Cuman aku masih idealis. Kok pokoknya ASI eksklusif 2 tahun nggak boleh dikasih apa-apa gitu kan. Terus ada lagi anak aku kan nggak suka pakai topi ya, dipakein apa di atasnya itu nggak suka, itu dikomentarin juga kok anaknya kenapa nggak dipakein topi gitu,
kayak gitu. Terus udah gitu apa lagi ya? Oh, gurita. Sekarang kan di rumah sakit udah mulai nggak pakai gurita tuh. Iya. Di Indonesia kan udah nggak pakai gurita. Nah itu juga dikomentarin. Tapi untungnya ibuku kerja di rumah sakit, jadinya dia sedikit paham lah. Oh emang nggak pakai gurita sekarang gitu. Anak zaman now nggak pakai gurita. Oh ya sudah, syukurlah. Nah tapi ternyata ibuku malah komen gara-gara anakku nggak dipakein sarung tangan. Anda aja ya. Ada, tetap ada ya, tetap ada. Iya, nggak pakai sarung tangan sama sarung kaki itu dikomentarin, kok nggak pakai sarung tangan sih gini. Ya udahlah gitu. Ya entah kenapa gitu ya, kayak orang-orang Indonesia gitu khawatir banget bayi itu kedinginan gitu. Jadi kayak Iya. selimut tuh wajib, Kita topi tinggal itu di negara wajib, tropis. knitting itu wajib. Tapi tuh nggak apa ya, gimana ya? Kita tuh hidup di negara tropis, Bo, dan bayi itu bisa juga loh kepanasan, malah nggak bisa tidur anakku kalau terlalu panas badannya gitu kan. Iya, rewel nangis lagi. Iya. Nangis gara-gara kepanasan, dibilang lapar kali, susuin. Maksudnya kan sama aja kayak tubuh kita orang dewasa. Ya kan kita tinggal sehari-hari misalnya di Indonesia juga panas kan udaranya. Nah, iya. Ya hujan pun masih bisa panas. Emang bayi dikira bayi kedinginan terus apa ya? Nah itu aku juga dikomentarin. Siang-siang aku pakein singlet, kok dipakein singlet doang? Mau dipakein apa sih? Kita tuh harus punya kekuatan untuk bisa memutuskan gitu apa yang kita suka untuk bayi kita gitu. Tapi ya memang literasi itu penting. Jadi nggak cuma sekedar asal-asalan sesuka hati gitu. Nah itu penting tuh. Jadi kita memanage resiko berdasarkan pengetahuan yang kita sudah dapatkan gitu kan. Nah cuma ya memang kalau orang-orang yang sudah berumur, yang sudah duluan menjadi orang tua, mungkin mereka punya pendapat karena anak gue gede kok diginiin, anak gue berhasil kok gitu kali ya. Jadi mereka ada dorongan untuk ngasih saran apa gimana gitu ya. Ini Vi, alhamdulillah kalau aku pribadi kan memang gak ngerasain karena memang aku kan jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang deket gitu, karena memang tinggal harus berdua sama suami ngurus bayi, jadi nggak banyak intervensi dari luar sana gitu, lebih tentram dan damai ternyata. Itu dia tadi Good Momies video kita kali ini. Seru banget ya ngobrol sama Good Momies ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Good Momies.